saja di tengah carut-marutnya ketidakpastian isi subsidi, gas subsidi, dan PLN. Anggota Dewan ini berani untuk mengkritiknya. Saksikan dan tonton sampai habis. Kita semua adalah rakyat, bukan hanya pemerintah. Tanpa adanya rakyat juga tidak mungkin lahir namanya Pertamina, begitu. Nah, kemudian saya juga mohon klarifikasi. Katanya saya dengar bahwa kompetitor Pertamina seperti Shell, kemudian BP, sebenarnya mereka bisa menurunkan harga BBM-nya, Pak. Tapi ternyata oleh oknum Pertamina sengaja dicegah agar bisa tetap lebih tidak boleh lebih bawah, lebih murah daripada harga Pertamina. Itu betul tidak, Pak? Pernyataan itu begitu. Kami mohon diklarifikasi di tempat ini. Maka kalau betul ya kebalik-balik ini. Harusnya Pertamina yang berjibaku bagaimana menghadirkan BBM terjangkau, gimana caranya, kok malah menekan pihak lain agar tidak lebih murah dari Pertamina, kan tidak boleh begitu. Nah, kemudian yang keempat adalah keluhan terkait LPG 3 kg yang tidak sesuai dengan takarannya. Bahkan rakyat kita sempat ngitung tuh, Pak, ternyata LPG itu beratnya 5 kilo. Dan kemudian ternyata isinya 3 kilo, harusnya berarti 8 kilo dong. Tapi setelah ditimbang ternyata hanya 6,5 kilo. Jadi 1,5 kiloganya kemana? Nah, maka saya ingin tanya, sebenarnya sudah dilakukan pengecekan di lapangan belum, Pak, atas keluhan masyarakat ini? Dan untuk memastikan bahwa yang sampai di agen-agen, di bawah-bawah itu benar, di warung-warung benar sesuai dengan takaran itu seperti apa? Punya tim nggak untuk mengatasi itu, Pak? Dan kemudian rakyat ini, mohon maaf, beli LPG itu, Pak, pedagang gorengan harus jual minimal 20 gorengan, Pak, ya kan? Jangan kemudian yang duit mereka beli untuk ini masih ditilep juga oleh oknum-oknum tadi itu, begitu. Nah, kami perlu ada penjelasan di tempat ini soal itu. Kemudian soal minimnya respon digital. Mohon maaf Pak Simon, kami kemarin waktu Bapak sampaikan nomor telepon di situ, kami merinding, Pak. Wah, hebat, jagoan Pak Simon ini. Dan kami yakin kalau Pak Simon terbuka atas masukan publik pasti cepat selesai. Tapi mohon maaf, Pak, Bapak bisa cek itu di media sosial, banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan di media, di chat WA pribadi yang Bapak sampaikan di RDP di tempat ini, direspon oleh balasan secara otomatis. Bahkan tidak ada tindak lanjutnya begitu. Maka harapan kami ini bisa jadi ini ya sama-sama saling reminder lah agar kita bisa. Saya tahu tujuan Pak Simon baik, banyak ini setidaknya kalau Pak Simon tidak bisa buka sendiri, itu diserahkan kepada timnya untuk bagaimana diurai biar persoalan bisa tuntas. Nah, kemudian soal ketahanan energi dan ketergantungan impor. Kita tahu bahwa ketergantungan kita terhadap impor masih sangat besar, 60%. Kalau saya tadi mohon diklarifikasi, betul nggak kita impor 60% BBM begitu, Pak? Nah, saya ingin tanya RDMP Balikpapan ini, Pak, yang sudah dijanjikan selesai dari 6 tahun yang lalu, dan kalau saya dengar sekarang sudah 98%, artinya hanya tinggal 22% saja ini akan tuntas begitu, Pak. Nah, saya ingin tanya ke Pak Simon, mohon izin pimpinan saya sedikit ya, sedikit. Gini. Saya tanya Pak Simon, menurut Pak Simon RDMP Balikpapan kapan selesai? Kalau dari kami menargetkan Desember ini, Pak. Desember 2025. Oke. Saya dan rakyat Indonesia hari ini menyaksikan dan kami pegang apa yang Bapak sampaikan, kami apresiasi, kami tunggu Desember harus selesai, Pak. Mohon izin Pak, dulu di tempat ini 6 tahun yang lalu Pak Nurdin yang ini juga menyampaikan yang sama begitu, tapi tidak selesai-selesai. Bapak jangan takut terhadap mafia, Pak. Kami tahu ada yang menghambat ini, Pak. Dan Bapak tahu kalau ini selesai, Pak, kita bisa mengurangi impor dengan sangat besar dan kita bisa justru bahkan kita bisa ekspor begitu, Pak. Kami tunggu Desember Bapak untuk selesaikan itu, Pak. Terima kasih. Kemudian yang kedua soal PLN, Pak. Hari ini Pak Darmawan, rakyat kita ini bingung hari ini, Pak. Setiap hari mereka deg-degan, bahkan jantungan. Mereka merasa listrik tiap hari naik, Pak, begitu. Apalagi setelah program diskon selesai, kemudian rakyat kita merasakan bahwa listrik naik dengan sangat fantastis 30-50%. Tapi kami lihat, kami tanyakan penjelasan dari PLN apa? Tidak pernah naik.
Maka kami ingin jelaskan di tempat ini, betul tidak listrik itu naik atau tidak. Jangan bohongin rakyat kami terus-terusan, Pak. Kalau tidak naik, nyatanya bukan 1-2 orang, Pak. Ribuan, puluhan ribu rakyat kita yang merasakan bahwa ini naik begitu. Nah, maka saya tahu mungkin Pak ini terlalu sibuk. Saya minta tolong ditanyakan kepada tim di bawah itu betul tidak naik atau tidak begitu, agar kita sama-sama jujur lah Pak, rakyat sama rakyat. Jangan kemudian dibeutifikasi yang dengan modus bahwa diskon listrik tapi kemudian dinaikkan dengan sangat signifikan. Nah, maka harapan kami ini perlu perlu penjelasan dari Bapak. Karena saya ini kadang mikir, Pak, PLN ini sebenarnya perusahaan negara yang melindungi rakyat atau merampok duit dari rakyat begitu. Mohon maaf, naik 5.000, 10.000 itu, mohon maaf Pak, rakyat kami di bawah itu 1.000 rupiah aja loh kadang tidak pegang, Pak. Mari sekali-kali gunakan akal sehat kita, hati nurani kita untuk bagaimana kita memastikan bahwa setidaknya sejujur-jujurnya lah sama rakyat ini. Kalau naik karena apa, terus atau karena kendala apa, yang penting perlu ada penjelasan kepada rakyat agar mereka tidak terus-terusan was-was atas hal ini begitu. Nah, kemudian Pak, soal PLN yang sering padam begitu Pak, yang kemudian berdampak. Jangan Pak, kalau listrik hidup mati itu mereka punya usaha seperti kulkas, UMKM kita itu mati dan kemudian rusak, Pak. Dan kemudian dan juga menurunkan produktivitas mereka, Pak Darmawan begitu. Nah, maka kami pengen tanyakan kepada panjenengan, UMKM kita yang kulkasnya rusak, yang produktivitasnya menurun begitu, ada nggak kompensasi dari PLN, Pak, untuk mengganti itu begitu? Nah, maka harapannya perlu ada kompensasi agar rakyat kita juga untuk beli kulkas itu juga perlu berjibaku dengan keringat begitu Pak. Nah, kemudian tentu sama tadi kurang lebih dengan Pertamina begitu, yaitu soal pelayanan dan respon yang lemot begitu. Nah, kadang saya mikir ini zaman digital tapi pelayanan masih manual begitu. Banyak rakyat kita menyampaikan lewat aplikasi keluhan tidak cepat direspon sama PLN begitu. Nah, kami juga ingin tanya kira-kira di tempat ini tolong dibukakan data sebenarnya keluhan masyarakat ada berapa dan yang sudah ditangani berapa, Pak. Nah, kami ingin ada penjelasan itu di tempat ini. Mungkin itu dari kami, Pak. Sekali lagi semua ini adalah kecintaan kami kepada Presiden, kepada rakyat dan kepada masa depan Pertamina dan PLN. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.